Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian cara untuk mengetahui persyaratan untuk mendaftar Akpol tahun 2023. Simak video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang pertama, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke Google Chrome atau ke Firefox. Nah, kalian sekarang udah, kalian bisa ketikkan di pencarian yaitu penerimaan Polri. Kalau udah, kalian bisa ketik atau klik bagian yang atas, yang paling atas. Kalau udah, di sini kan ada 4 ya, ada mengenai Akpol, ada SIPSS, ada Bintara, dan juga Tamtama. Nah, kalian sesuaikan aja kalian itu pengen mendaftar di bagian apa. Misalnya di sini karena aku ingin mengasih tutorial mengenai Akpol, maka aku akan mengklik di bagian Akpol. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa klik di bagian selengkapnya. Lalu kalian tunggu PDF yang bakal kita download. Nah, di sini adalah PDF mengenai penerimaan Taruna Akpol 2023. Kalian bisa open wide, lalu kalian bisa klik Google Chrome. Nah, di sini kita buka perbesar aja. Di sini adalah pengumuman mengenai penerimaan Taruna Akpol tahun anggaran 2023. Nah, kalian langsung scroll ke bagian 3 dan 4. Di sini adalah persyaratan untuk mendaftar Akpol 2023. Yang pertama adalah persyaratan umum, kalian harus warga negara Indonesia. Yang kedua, kalian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, kalian harus setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, yaitu harus sehat jasmani dan rohani, dan juga harus berumur paling rendah itu 18 tahun, dan yang terakhir adalah tidak pernah dipidana dan juga harus berwibawa dan juga jujur. Itu adalah persyaratan umum yang harus kalian penuhi kalau misalkan kalian ingin mendaftar Akpol. Di sini ada juga persyaratan khususnya. Persyaratan khususnya yaitu kalian adalah bukan mantan anggota Polri, TNI dan juga PNS dan belum pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Lalu kalian harus berijazah serendah-rendahnya SMA ataupun memiliki jurusan IPA atau IPS dan bukan lulusan atau berijazah paket A, B, dan juga C. Dengan ketentuan nilai, yang pertama adalah kelulusan rata-rata. Lulusan tahun 2019, kalian memiliki nilai rata-rata UN itu minimal 70. Lalu kalau yang tahun 2020 sampai 2021 itu harus memiliki nilai rata-rata ijazah minimal 70 atau B bagi yang menggunakan alfabet A sampai dengan 80 sampai 89, B 70 sampai 79, dan C 60 sampai 69, dan D 50 sampai 59. Lalu lulusan tahun 2022 kalian harus menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75 atau setara B. Dan yang terakhir adalah lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian, karena mungkin untuk ijazah tahun 2023 itu belum keluar, mungkin untuk ditentukannya nanti gitu ya, belum ketahuan gitu. Tapi mungkin bisa menggunakan SKL untuk jaga-jaga dulu, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan SKL, kalian bisa fotokopi SKL kalian dan kalian simpan baik-baik gitu, karena itu juga berguna, pasti bakal berguna juga kalau misalkan ijazah kalian itu sedikit lambat dari pihak sekolah. Lalu untuk nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat, yaitu untuk 2019 kalian harus memiliki nilai rata-rata 60. Lalu untuk 2020 sampai 2021 kalian harus memiliki nilai 65 atau C bagi yang menggunakan alfabet. Lalu lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 70 dan lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian. Lalu yang ketiga yaitu bagi lulusan tahun 2023 pada saat mendaftar dengan nilai rapot rata-rata semester 5 sampai dengan semester 12 ya. 12 minimal 80 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet. Khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rapotnya itu 75. Lalu bagi peserta yang berumur 16 sampai dengan 17 tahun dengan ketentuan bagi lulusan tahun 2023 yang masih kelas 12 pada saat mendaftar dengan nilai rapot rata-rata sebesar 85
dengan menggunakan alfabet serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan juga kalau misalkan teman-teman memiliki umur yang lebih rendah itu harus mempersiapkan sertifikat TOEFL. Dan untuk mendapatkan sertifikat TOEFL itu banyak banget sekarang platform-platform yang menyediakan tes TOEFL gratis dan juga untuk course-course yang gratis gitu. Jadi kalian bisa cari sendiri di internet, itu banyak banget sih. Lalu selain itu, kalian kalau misalkan tahun 2022 juga harus memiliki minimal ijazah itu 85 dan juga harus memiliki TOEFL 500 juga. Dan 2016 serta sampai 2019 harus mengikuti ujian nasional perbaikan, dan peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mendaftar pada penerimaan taruna atau akpol tahun anggaran 2023. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk yang mendaftar dari pesantren gitu ya, nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan Watiawani itu kalian harus minimal rata-ratanya 75 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Lalu untuk tinggi badan untuk pria itu harus 165 dan juga wanita 163. Nah, lalu belum pernah menikah secara hukum positif agama atau adat, lalu tidak bertato, lalu bagi peserta calon taruna atau akpol yang telah gagal dalam proses tes karena melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat mendaftar kembali. Jadi, untuk teman-teman yang memiliki background atau pernah melakukan kesalahan sampai tindak pidana itu tidak bisa untuk mendaftar kembali ya teman-teman. Lalu mantan taruna, siswa yang diberhentikan tidak dapat hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar. Lalu dinyatakan bebas narkoba juga tidak boleh. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Lalu membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Lalu teman-teman juga harus membuat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia atau wilayah NKRI pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh peserta dan diketahui orang tua atau wali. Dan juga kalian harus membuat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses tes penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek. Ketentuan tentang domisili yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar. Lalu yang kedua, bagi putra atau putri personel Polri, TNI, PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, dapat mendaftar dengan ketentuan berdomisili minimal 6 bulan di Polda di tempat mendaftar dan melampirkan kartu keluarga dan KTP atau KTP ya. Jadi kalian harus melampirkan kartu keluarga ataupun kartu KTP kalau misalnya kalian berdomisili di tempat itu kurang dari 2 tahun gitu. Terus untuk B-nya, orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Itu juga melampirkan surat keputusan tentang jabatan orang tua peserta. Lalu kalian bisa baca juga di bagian sini itu mengenai bagi peserta dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas 12 dapat mendaftar di Polda asal sesuai domisili. Jadi kalian bisa mendaftar sesuai domisili yang ada, misalnya kalian di wilayah Jateng atau DIY, kalian bisa mendaftar di Polda terdekat gitu ya. Lalu bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun terhitung saat diangkat. Lalu memperoleh persetujuan dari orang tua dan tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain. Lalu bagi calon taruna yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan mendapat persetujuan rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan dan bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan.
Dan kalian bisa baca beberapa yang lainnya di PDF yang sudah kalian download di website dari penerimaan poli tersebut ya teman-teman. Nah mungkin cukup sekian yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga cara ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.